Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang pemirsa. Seorang guru menangis keluarkan amarahnya saat terpeleset dan jatuh ke jalan yang berlumpur di Patia, Pandeglang, Banten. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jalan berlumpur tersebut. Saya kesel sama jalan, Pak. Saya juga kerja pemerintahan, Pak. Tapi ini kenapa jalan kayak gini? Seorang guru meluapkan kemarahannya usai terjatuh di jalan yang berlumpur. Dari pantauan langsung di lokasi terlihat kondisi jalan memang penuh lumpur hingga seorang perempuan terjatuh saat melintas di jalan ini. Jangan marah-marah, pemirsa. Sabar, ulah marah-marah Bu, bantu Bu. Oke, udah ngelak. Ini kan jalan rusak, ini sejak kapan sih Bu? Udah lama. Terus emang sering yang jatuh di sini Bu? Sering, Kamario, guru SMP, nangis terus, Kak. Menurut salah seorang perangkat desa, kerusakan jalan telah dibiarkan cukup lama. Jalan ini menghubungkan beberapa desa dari desa Cimoyan. Itu beberapa hari kemarin memang sempat viral tentang tenaga pengajar yang jatuh di jalan yang lumayan parah. Itu letaknya di Kampung Karya Maju, RT 2, RW 2, Desa Cimoyan, kewilayahan Kadu 1. Nah untuk status jalan itu status jalan apa Bang? Status jalan itu sendiri itu jalan kabupaten Bang, di mana rutenya itu ialah Cimoyan Suryanen termasuknya. Warga berharap pemerintah segera membangun sisa jalan yang rusak agar tak ada korban yang terjatuh ke jalan yang rusak dan berlumpur ini. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sebuah kapal tongkang bermuatan minibus tersangkut di jembatan akibat debit air Sungai Rupit yang terus meningkat pasca banjir melanda Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Tak hanya itu, banjir juga merendam ribuan rumah di 5 kecamatan. Banjir melanda Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan di hari pertama ibadah puasa Ramadan. Salah seorang warga merekam detik-detik kapal tongkang yang bermuatan minibus tersangkut di jembatan gantung Desa Remban, Rawas Ulu akibat Sungai Rumpit yang tiba-tiba meluap akibat debit air yang terus meningkat. Selain itu, banjir ini juga menyebabkan ribuan rumah warga yang berada di 5 kecamatan, yakni Kecamatan Karangjaya, Kecamatan Rumpit, Kecamatan Karangdapo, Kecamatan Rawas Ulu, dan Kecamatan Rawas Ilir terendam banjir. Banjir mulai masuk ke permukiman warga sejak Jumat malam dengan tinggi air mencapai 1 meter. Tidak hanya rumah, air juga mengenangi sebuah masjid hingga warga terpaksa menjalankan ibadah sholat tarawih ke masjid lain. Khawatir luapan Sungai Rumpit terus naik, sebagian warga berusaha menyelamatkan diri mereka dan harta bendanya ke tempat yang lebih aman. Masuk ke jalan sekitar jam 4 subuh tadi pagi. Ya. Berarti air ini naik terus berarti? Naik terus. Yang terendam banyak. Apalagi di dekat sungai itu, pikiran sungai itu banyak yang terendam tuh. Jadi khawatir kita yuk? Ya khawatir lah. Karena debit air dan curah hujan yang masih tinggi, warga diimbau untuk tetap waspada dan tetap fokus menjalankan ibadah puasa meski dilanda bencana banjir. Dari Muratara, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, Ben Sukatani mengakui bahwa mereka mendapat tekanan dan juga intimidasi setelah video lagu Bayar viral di media sosial. Mereka juga merugi material dan non-material. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Kamis tanggal 20 Februari 2025, perkenalkan saya Muhammad Sufa Alufti dengan nama panggung Electro Guys selaku gitaris. Ben Sukatani seperti menjawab pertanyaan publik mengenai video klarifikasi yang sempat mereka sampaikan beberapa waktu lalu terkait lagu Bayar. Melalui akun Instagram mereka, band asal Purbalingga, Jawa Tengah tersebut menyampaikan mereka memang mengalami intimidasi dan tekanan. Di akun Instagram Sukatani Band, mereka menulis kabar untuk kawan-kawan. Band Sukatani mengakui mengalami tekanan dan intimidasi dari kepolisian dan mengalami kerugian secara material maupun non-material.
Mereka juga menyinggung terkait pemecatan yang dialami sang vokalis Twister Angel dari tempatnya mengajar sebagai guru. Dalam surat pemecatan yang diterima sama sekali tidak menjelaskan apakah keikutsertaan Twister Angel sebagai personel Sukatani sebagai pelanggaran berat. Pernyataan adanya tekanan dan intimidasi dari pihak kepolisian ini membantah apa yang sempat disampaikan aparat kepolisian. Di sini saya ingin menjelaskan bahwasannya apa yang menjadi bagian kritik dan itu membangun secara konstruktif kepada Polri itu menjadi bagian evaluasi kita bersama, ya, terutama pada Polri yang berangkat dari suatu kecintaan para komunitas-komunitas ini melalui ekspresinya masing-masing dan kita sangat menghargai ekspresi itu. Artinya saat ini juga sudah dijelaskan oleh Polda Jawa Tengah dan semuanya ini sudah sampai pada penjelasan oleh Polda Jawa Tengah dan kemudian ini juga bagian daripada tadi penjelasan bahwasanya Polri pada prinsipnya tidak anti kritik. Sejauh ini, Propam telah memanggil 7 aparat kepolisian yang diduga melakukan intimidasi terhadap band Sukatani. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda masih bersama kami di iNews Siang pemirsa. Ribuan buruh Sritex di PHK lantaran pabrik tutup mulai 1 Maret 2025. Suasana haru terasa saat perpisahan karyawan PT Sritex. Maret 2025. Lagu kenangan terindah yang dinyanyikan di luar pabrik ini mewakili perasaan 10.665 total karyawan Sritex yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Ribuan karyawan Sritex berkumpul mengucapkan pamit dan meminta maaf satu sama lainnya. Sudah terlalu lama ribuan karyawan Sritex bekerja di sini, menjadi satu keluarga, menggantungkan penghasilan di sini untuk mencukupi kebutuhan keluarga di rumah. Di hari terakhir ini, karyawan Sritex tetap bekerja seperti biasa. Namun yang berbeda, ada tangisan, haru, pelukan, dan kesedihan yang mendalam. Selesai bekerja, hari ini selesai pula Sritex berdiri. Direktur Utama Sritex Iwan Lukminto berkumpul bersama ribuan karyawan dan mengucapkan undur diri. Setelah dinyatakan pilot, PT Sritex memecat ribuan karyawannya. Meski demikian, para karyawan yang terkena PHK mendapat pesangon dan tunjangan hari raya. Tangis pilu mewarnai perpisahan bos PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dengan ribuan karyawannya. Direktur Utama Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto, tidak kuasa menahan tangis saat berpamitan dengan karyawannya. Ribuan karyawan yang hadir di momen perpisahan ini tidak kuasa menahan kesedihannya. Pada 1 Maret ini, PT Sritex resmi menutup permanen perusahaan akibat kondisi pilot. Kondisi tersebut juga membuat Sritex melakukan PHK massal, yakni sebanyak 10.669 karyawannya. Usai mendapat surat pemutusan hubungan kerja atau PHK, sejumlah karyawan mulai meninggalkan lokasi mereka bekerja. Mereka juga membawa barang-barang dari kantor. Tak sedikit yang membawa sebuah mobil pickup untuk mengangkut perabotan pribadinya. Menurut para karyawan, mereka mendapat uang pesangon dan tunjangan hari raya Lebaran. Udah ditandatangani kemarin semua. Kapan itu?
Surat PHK itu. Kemarin? Iya. Berapa ini Bu? Informasinya berapa pekerja yang mendapat surat? Nggak tahu ya, ya seluruh Sritek Group. Seluruh karyawan Sritek Group. Itu dari perusahaan atau dari kurator? Katanya kayaknya dari kurator. Dari kurator? Iya. Itu atau dapat pesangon, terus dapat THR. Terkait PHK besar-besaran Sritex ini, Menteri Airlangga Hartarto tak berkomentar banyak. Ia mengaku akan berkomunikasi dengan tim kurator tentang kepailitan Sritex. Ya, nanti kita tanya pada tim kurator. Tim kurator nanti dicek Pak Menaker. Sementara itu, Dinas Perindustrian Tenaga Kerja Sukoharjo mengungkap ada 10.000 lowongan kerja bagi para pekerja PT Sritex yang mengalami PHK. Para mantan pekerja Sritex itu pun disebut akan mendapat keistimewaan. Tanggal 1 Maret ini PT Sritex sudah dinyatakan tutup permanen, sehingga kami berusaha untuk segera menjembatani terkait dengan hak-hak dari para pekerja, terutama untuk pencairan JHT. Sebagaimana diketahui, MA telah menolak kasasi yang diajukan Sritex terkait status pilot yang sebelumnya diputuskan oleh Pengadilan Negeri Semarang. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan menanggapi keputusan kurator yang memberi PHK karyawan Sritex. Kemenaker akan menyiapkan lapangan kerja baru bagi pekerja yang terkena PHK. Saya akhirnya dengan pertimbangan yang lain-lainnya. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan memastikan pemerintah akan menjamin hak 10.000 buruh yang terkena PHK. Noel menyebutkan selain memastikan buruh mendapatkan pesangon dan jaminan kehilangan pekerjaan hingga jaminan hari tua. Selain itu, Noel memastikan pihaknya juga akan mencarikan pekerjaan bagi buruh yang terkena PHK. Namun pihaknya memastikan nantinya tidak akan ada syarat yang mempersulit calon pekerja. Untuk membantu orang-orang Sritex ini. Pertama, ya kita kewajiban negara memastikan hak kawan-kawan buruh ya, pekerja terkait mendapatkan pesangon. Pertama itu, kedua mendapatkan program JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, dan juga jaminan hari tua JHT. Jadi itu adalah tugas kita sebagai pemerintah. Nah, nggak kalah penting adalah kita juga mencari para kawan-kawan yang di PHK ini untuk mendapatkan pekerjaan di. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Setelah diterpa isu kasus korupsi pengelolaan minyak mentah yang melibatkan Direktur Utama PT Pertamina Patradiaga, Menteri BUMN Erick Thohir akan melakukan evaluasi menyeluruh pada perusahaan minyak milik negara tersebut. Jadi tentu pergantian nanti Menteri Badan Usaha milik negara Erick Thohir akan melakukan evaluasi dan pertimbangkan pergantian direksi dari PT Pertamina yang saat ini diterpa kasus korupsi. Hal ini dilakukan setelah Dirut PT Pertamina Patradiaga, Rifa Siahaan, menjadi tersangka dalam dugaan kasus korupsi pengelolaan minyak mentah di PT Pertamina. Rifa bersama beberapa pejabat Pertamina lainnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung karena diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar ratusan triliun rupiah. Gini, nomor satu kan di bulan Maret ini akan banyak rapat umum pemegang saham. Jadi tentu pergantian nanti komisaris direksi kita sejalankan dengan rapatan tahunan. Ya, kita juga harus menjaga konsistensi dari tentu perusahaan itu masing-masing, ya, karena masing-masing perusahaan itu juga kan banyak mendapatkan penugasan. Ya, di Bulog kemarin kita sedang fokus serap gabah, ada pergantian. Nah, tentu dengan kasus yang sedang didalami Kejaksaan, kemarin saya meeting sama Pak Kejaksaan, ya, Pak JA sebelum ke Magelang jam 11 malam itu. Bagaimana tentu kita apresiasi yang dilakukan Kejaksaan. Kita hormatin. Seperti dulu kita sama-sama Kejaksaan, kasus Asabri, Jiwasraya, Garuda, kita berpartisipasi. Yang penting, kalau sama dulu juga yang Garuda, jangan sampai nanti ada kasus yang sama, akhirnya Garudanya bangkrut, tidak bisa terbang.
Nah, kalau teman-teman ingat dulu, kalau sampai restrukturisasi itu gagal, ya jangan bicara tiket turun hari ini, jumlah pesawatnya tidak ada. Nah, waktu itu penyelamatan Garuda juga memastikan Garuda tetap terbang lebih baik.